Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau sebelum dirimu merapikan aku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Luar biasa kalau pada sore hari ini, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Kita akan bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak di antara Bapak Ibu sekalian, di antara teman-teman para bro dan sis yang bersuka cita malam hari ini, boleh lambaikan tangannya ke kamera? Yes, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita akan melakukan yel-yel PD Katedral. Masih ingat kan ya semuanya? Oke, sama-sama ya. PD Katedral, semangat! PD Katedral, Jesus is number one. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan teduh di hadapan Tuhan sebelum kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Sebelum kita menghadap tahta hadiratnya yang kudus, mari bersama-sama kita akan mengintrospeksi diri kita sepanjang hari ini. Untuk setiap hal yang sudah kita lakukan, biarlah kita boleh memohon ampun kepadanya. Layakan kami Tuhan, layakan setiap kami untuk datang menghampiri tahta kudus-Mu pada malam hari ini. Bersama-sama mari kita akan angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Buat setiap karya-Mu yang besar. Kami mau bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup. Mari bersama-sama katakan, Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi panggil namanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari nyatakan kepadanya, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan.
sepanjang hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan bersama. Ku naikkan syukurku. Mari naikkan syukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan berikan, buat semua kebaikannya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu Tuhan, di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Katakan kepadanya, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur hanya bagi-Mu. Terpujilah Kau Tuhan buat selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak berkesudahan dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di mana kami berada saat ini, di tempat kami masing-masing, Engkau siap memberkati setiap kami. Engkau mengetahui keadaan setiap kami Tuhan. Dan kami yakin malam hari ini Engkau akan melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan memulai persekutuan doa kami malam hari ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan sukacita kepada setiap kita. Amin. Luar biasa. Mari bersama-sama kita akan bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersama-sama bertepuk tangan. Katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Suka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Katakan bersama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangka kalah. Mari kita akan menari bagi Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan katakan bersama, sebab Tuhan baik, sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami mau menyatakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, katakan, sebab Tuhan baik. Sungguh kasih setiamu besar Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kembali kita bersuka cita bersama-sama. Kita akan meninggikan dia, sebab dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Haleluya. Yes. Mari Bapak Ibu, semuanya bersuka cita. Katakan, aku jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan bersama. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersama katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu kali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Katakan dengan iman. Di dalam namanya
hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita bagi Tuhan. Kita akan sembah Dia, kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Sungguh Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Yesus, kami mau memuja Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, Nuhita Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhita Kamu Tuhan. Sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, Nuhita Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan Engkau Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami. Kami mau tinggikan Engkau, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhita Kamu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, Nuhita Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhita Kamu. Sembah dan puji, Nuhita. Saat ini Tuhan, di mana saja kami berada, kami angkat tangan kami, kami angkat hati kami, kami mau sembah Engkau. Pujian kami dan sembah kami hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhita Kamu.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. kami mau lebih lagi tinggikan Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan. Yes. Menyatakan Tuhan dengan mulut kami dan dengan iman kami bahwa Engkau yang terbesar di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Allah yang besar, Allah yang ajaib dan Allah yang berkuasa itu akan memberkati setiap kami melalui firman yang sebentar akan kami dengar, melalui hamba-Mu Tuhan Ivo yang sudah Tuhan siapkan. Bapa, berikan kami hati seperti Maria yang mau duduk di bawah kaki-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadikan kami semakin kuat di dalam iman, harap dan kasih kami kepada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan dilimpahi oleh kasih dan berkat Tuhan. Bapak Ibu, walaupun saat ini kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi saya percaya bahwa kita punya kerinduan yang sama untuk sama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sama-sama dipersatukan oleh Roh Kudus. Dan saya juga percaya bahwa saat ini Tuhan ingin berbicara kepada kita pribadi, setiap pribadi. Bapak Ibu, jika ada orang di sebelahnya, boleh katakan, Tuhan ingin bicara padamu pada malam hari ini. Bentar ya. Oke. Kita sekarang masih berada di dalam seri Sabta Karunia. Kita udah belajar, udah selama 5 minggu kita udah belajar tentang Sabta Karunia. Kita udah belajar tentang roh hikmat, roh pengertian, apalagi kita juga udah belajar tentang roh nasihat, takut akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan. Pada hari ini kita mau masuk ke sesi yang ke-6, yaitu roh kesalehan. Siapa yang selama 6 minggu ini merasa diberkati oleh Tuhan,
Boleh lambaikan tangannya ke depan kamera? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang Sabta Karunia, kita bicara tentang Roh Kudus. Kita mendapatkan Sabta Karunia itu dari Roh Kudus. Sebentar ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Sabta Karunia kita mendapatkan itu dari Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada kita umat yang percaya itu ketika Pentakosta. Nah, sebelum Pentakosta, Roh Kudus itu enggak tersedia bagi setiap orang. Jadi di zaman Perjanjian Lama, kalau kita baca di dalam kitab suci, kita lihat bagaimana umat Israel itu mengalami begitu banyak kesulitan di dalam mentaati hukum Allah. Karena mereka nggak punya Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus kan datang ke dalam dunia ini, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu mendampingi kita, menolong kita, menghibur kita. Nah, Roh Kudus datang ke dalam diri setiap kita, itu kapan? Yaitu ketika kita dibaptis. Dan dikuatkan ketika kita di dalam sakramen Krisma. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu enggak datang dengan sendirinya gitu. Dia itu bawa oleh-oleh. Dia itu bawa hadiah kepada setiap kita. Nah, apa itu hadiahnya? Kita lihat ya. Roh Kudus bawa oleh-oleh atau hadiah. Ada dua macam. Namanya karunia dan karisma. Nah, apa bedanya? Karunia itu saya ilustrasikan sebagai make up box, alat-alat make up. Karisma saya ilustrasikan sebagai toolbox atau peralatan pertukangan. Gunanya make up box atau alat-alat make up tentu untuk membuat kita lebih cantik, betul nggak? Nah, kalau alat-alat pertukangan itu gunanya untuk menolong orang lain, untuk melayani orang lain. Sekarang kita lihat nih, apa gunanya make up di dalam kehidupan kita. Saya minta maaf ya kepada para kaum pria yang mungkin kurang relate sama ilustrasi make up ini, tapi kita sebagai kaum wanita, saya sebagai wanita itu perlu banget make up. Kenapa? Karena make up itu berguna banget. Coba kita lihat, ada yang tahu nggak ini siapa? Jelo ya, ini Kate Moss, yang ini BCL, lalu ini nggak tahu siapa tapi orang Korea. Nah, Bapak Ibu yang terkasih bisa lihat bagaimana perbedaan mereka kalau nggak di make up dan kalau di make up. Sekarang ada aplikasi yang namanya Face Apps. Orang-orang tuh seneng banget pakai aplikasi itu. Kenapa? Karena mereka bisa melihat better version of themselves. Ketika di make up tuh jadi cantik banget. Nah, itulah yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Sabta Karunia lakukan di dalam kehidupan kita. Mempercantik kita. Kayak kalau make up itu kan, kalau ada flek gitu kan diilangin. Terus kalau misalnya jerawat bisa ditutupi. Ada lingkaran hitam di mata itu di cover. Ada yang gak simetris itu bisa dibetulin. Pipi tembem gitu bisa dibuat lebih tirus. Nah, begitu pula dengan Sabta Karunia. Sabta Karunia itu menutupi kekurangan kita, menutupi kelemahan kita yang mudah sekali jatuh ke dalam dosa, menutupi kejelekan-kejelekan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita bisa menjadi lebih cantik, bisa menjadi lebih indah, bisa menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, itulah yang dilakukan oleh karunia. Nah, apa sih karunianya itu? Karunianya ada di dalam Yesaya 11 ayat 2-3. Nah, ini yang ada di dalam seminar Sabta Karunia
yang kita pelajari selama 7 minggu ini. Saya bacakan ya. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, di sini di takut akan Tuhan itu disebut 2 kali. Nah, tetapi di dalam bahasa Latin, takut akan Tuhan yang pertama itu disebut sebagai kesalehan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, lalu selain tadi kan kita udah lihat make up box ya, karunia yang buat mempercantik kita. Sekarang kita mau lihat mengenai karisma, toolbox itu. Bagaimana karisma ini untuk memberkati orang lain, untuk melayani orang lain. Jadi bukan untuk kita sendiri, bukan untuk supaya dipuji orang, bukan supaya untuk keren-kerenan, bukan. Tetapi Tuhan kasih karisma ini supaya kita bisa memberkati orang lain. Nah, karisma ini dikasih enggak kepada setiap orang? Dikasih, tapi mungkin enggak semuanya. Tiap orang tuh beda-beda dan kita boleh minta. Nah, tetapi kalau sabta karunia yang tadi itu dikasih, setiap orang itu dikasih. Nah, karisma itu ada yang Rasul Paulus catat di dalam Roma 12, 6-8. Ada juga yang di dalam 1 Korintus 12, 8-10. Nah, ini gunanya semua untuk memberkati orang lain, melayani di dalam pelayanan. Bukan hanya di bidang rohani aja, tetapi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Contoh, kalau guru kan harus punya karunia berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan. Kalau dokter harus punya karunia menyembuhkan. Kalau pemimpin harus punya karunia untuk memimpin. Jadi seperti itu, Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau lihat nih Bapak Ibu sekalian, gunanya sabta karunia di dalam kehidupan kita apa? Kalau tadi kan karisma atau toolbox tadi itu kan gunanya untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan kita, untuk memperlengkapi kita dalam memenuhi panggilan kita di dalam dunia ini. Nah, sekarang sabta karunia gunanya itu ada 3. Yang pertama adalah supaya kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Yang kedua, gunanya adalah supaya kita menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, guna dari sabta karunia adalah supaya kita menjadi semakin kudus. Sebab Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu kudus, sama seperti Bapa di surga adalah kudus. Nah, sabta karunia ini bukan hanya berguna di dalam kehidupan spiritual kita, bukan hanya berguna di dalam hal-hal yang rohani aja, tetapi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini tuh berguna banget. Di dalam keluarga misalnya, kalau kita mempunyai sabta karunia, kita akan bisa menjadi suami yang lebih baik, ibu yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik. Di dalam pekerjaan, kalau kita mempunyai sabta karunia, dan sabta karunia itu aktif di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pegawai yang lebih baik, karyawan yang lebih baik, bos yang lebih baik. Di dalam hal keuangan, kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Di dalam hal pelayanan, kita bisa menjadi singer yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, pewarta yang lebih baik. Di dalam kehidupan sosial, kehidupan rohani, sabta karunia ini berguna sekali di dalam kehidupan kita. Membuat kita seperti Kristus, menjadi orang yang kuat, yang tabah, yang rendah hati, yang membawa damai, membawa sukacita, penuh kasih. Nah, itulah yang sabta karunia lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya lihat kehidupan saya sekarang dibandingkan dulu itu jauh banget. Saya bisa menyadari bagaimana sabta karunia ini berperan sangat aktif di dalam mengubah diri saya. Sekarang pun saya tuh masih belum sempurna, masih jauh banget dari sempurna. Tapi kalau dibandingkan dulu, kehidupan saya yang dulu, saya tuh orangnya pemarah banget. Tetapi ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saya, itu tuh membuat saya menjadi orang yang jauh lebih sabar. Belum cukup sabar mungkin,
tapi jauh lebih sabar dibanding saya dulu. Lalu apalagi, dulu tuh saya orangnya egois banget, gak pernah sama sekali memikirkan kepentingan orang lain. Yang ada di dalam kehidupan saya, pikiran saya adalah saya, dan saya. Begitu egois. Tetapi begitu saya kenal dengan Tuhan Yesus, begitu saya mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus, itulah yang berubah. Pelan-pelan saya diberikan karunia supaya saya tuh jadi rindu untuk melayani orang lain. Jadi fokus saya tuh bukan ke dalam diri saya sendiri lagi, tapi saya bisa mulai melihat orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan kasih yang sudah saya terima dari Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh sabta karunia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar ya. Kita mau lihat sekarang bagaimana sabta Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sabta karunia Roh Kudus itu memberikan kita roh kebijaksanaan. Roh kebijaksanaan itu adalah membuat kita bisa memakai kacamata Tuhan di dalam setiap peristiwa atau perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu memberikan kita roh pengertian. Untuk apa? Untuk mengenal keagungan Tuhan. Untuk bisa mengerti apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Memberikan kita roh nasihat yang membantu kita di dalam mengambil keputusan. Roh keperkasaan yang membuat kita kuat, tabah, tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Memberikan kita roh pengenalan yang kita belajar minggu lalu. Membuat kita mengenal siapa Allah, Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Membuat kita mempunyai roh takut akan Tuhan yang bisa membuat kita bertobat, takut akan Allah, menghormati Allah. Dan juga roh kesalehan yang kita mau belajar pada hari ini, yang membuat kita bisa membuka hati kita yang keras kepada Allah. Membuat kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh sabta karunia Roh Kudus. Tapi apa masalahnya Bapak Ibu? Masalahnya adalah seringkali sabta karunia itu kan udah ada di dalam diri kita kan, udah ada. Tapi masalahnya adalah seringkali kita tuh gak menyadarinya. Seringkali kita tuh gak pakai. Kalau ada masalah datang, kalau ada masalah atau perkara datang di dalam kehidupan kita, kita tuh punya kecenderungan untuk mau-maunya sendiri. Atau kita punya kecenderungan untuk memakai kekuatan kita sendiri dan tidak menggunakan sabta karunia Roh Kudus yang udah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, jadi penghalang untuk sabta karunia Roh Kudus ini aktif adalah yang pertama ego kita, kesombongan kita, lalu dosa kita, mungkin kemalasan kita, 7 cacat celak. Itu tuh menghalangi sabta karunia Roh Kudus itu aktif di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau lihat ya. Sekarang kita mau belajar masuk ke dalam roh kesalehan. Nah, sebelum kita melihat tentang roh kesalehan, kita lihat dulu nih. Kan roh kesalehan itu mau membuat kita untuk menjadi orang yang saleh. Nah, sekarang kalau saya lihat nih, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, namanya orang saleh itu adalah orang yang taat menjalankan ibadahnya. Artinya dia itu rajin berdoa, rajin ikut misa, rajin baca kitab suci, mungkin juga rajin pelayanan. Setuju nggak Bapak Ibu? Orang yang saleh itu orang yang taat menjalankan ibadahnya. Tapi saya punya pertanyaan nih. Misalnya nih ya, orang itu udah rajin baca kitab suci, udah rajin misa, udah rajin berdoa, pelayanannya hebat banget. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya, dia itu tukang ngomongin orang, tukang gosip, tukang apa lagi ya, tukang ribut sana sini, sama keluarganya gak akur,
sama tetangganya nggak akur, sama orang-orang di sekitarnya itu nggak akur. Atau tukang tipu, tukang utang, utangnya di mana-mana. Kira-kira nih Bapak Ibu, orang seperti ini bisa disebut orang yang saleh atau enggak? Enggak ya? Nah jadi setuju gak kalau saya bilang, orang yang saleh itu adalah orang yang taat menjalankan ibadahnya, tapi juga perilakunya itu baik. Jadi ada kesetaraan antara apa yang dia omongin dan apa yang dia lakukan. Selain taat menjalankan ibadah, juga mempunyai perilaku yang baik. Nah itu yang dinamakan orang saleh. Jadi bukan hanya hal ibadah doang. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia yang mempunyai kecenderungan untuk berdosa, sebagai manusia yang lemah, yang mempunyai kedagingan, bagi kita tuh sulit banget, bahkan gak mungkin untuk menjadi orang saleh dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kita roh kesalehan yang akan memampukan kita untuk menjadi saleh. Sekarang kita mau lihat ya, roh kesalehan. Roh kesalehan itu apa? Roh kesalehan itu adalah roh yang memampukan kita untuk menjadi saleh tadi kan. Nah apa yang roh kesalehan itu lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah roh kesalehan itu memampukan kita untuk merasa dikasihi oleh Allah. Ini tuh penting banget loh Bapak Ibu. Seringkali kita gak menyadarinya. Orang yang gak mempunyai hubungan dengan Tuhan, orang yang gak mempunyai relasi dengan Tuhan, dia itu gak merasa dikasihi oleh Allah. Dia merasa hidup di dunia ini dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa kosong, dia merasa perlu untuk mencari-cari kasih yang dapat mengisi kekosongan hatinya itu. Dengan cara apa? Banyak banget. Dengan cara mungkin, dengan cara menjadi sukses, dengan cara uang, dengan cara mencari cinta ke sekelilingnya, dengan cara mencari kesuksesan. Tapi apa yang terjadi? Gak ada dari semuanya itu yang dapat mengisi kekosongan yang hanya dapat diisi oleh Allah itu. Nah oleh karena itu, roh kesalehan fungsi yang pertama adalah memampukan kita untuk merasa dikasihi oleh Allah. Karena tanpa kemampuan ini kita tuh gak mungkin bisa melakukan yang kedua. Memampukan kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Gak mungkin kan kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Allah kalau kita tuh belum merasa dikasihi oleh Allah. Nah jadi roh kesalehan yang pertama memampukan kita untuk merasa dikasihi oleh Allah. Yang kedua, memampukan kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah ini artinya apa? Artinya adalah kita tuh merasa dikasihi oleh Allah. Sehingga setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketika kita doa, baca kitab suci, menghadiri ekaristi, melayani Tuhan, itu tuh bukan menjadi suatu kewajiban lagi, bukan menjadi suatu beban lagi, tapi menjadi suatu kerinduan di dalam hati kita, di dalam diri kita, untuk bisa mengasihi Allah yang sudah begitu mengasihi kita. Nah itulah yang dinamakan hubungan yang baik dengan Allah. Kita tuh bukan takut sama Allah, bukan pengen supaya kita itu dicintai oleh Allah, supaya kita selamat, supaya kita diberkati. Kita udah menyadari bahwa Allah sudah gak akan bisa mengasihi kita lebih lagi, karena cintanya itu udah begitu full, udah begitu besar di dalam kehidupan kita. Berkatnya itu udah begitu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Sehingga gak ada lagi yang bisa kita lakukan selain kita mengasihi Dia kembali. Nah itulah yang dinamakan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah roh kesalehan ini memampukan kita untuk taat kepada Allah karena kasih, seperti anak kepada bapaknya. Bukan karena takut lagi, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dapat celaka, bukan karena takut gak diberkati, bukan. Karena kita begitu mengasihi Allah seperti anak yang taat kepada bapaknya, penuh kepercayaan. Dan yang terakhir, roh kesalehan itu memampukan kita
untuk memiliki kepercayaan yang penuh, untuk memiliki kasih yang penuh, hormat, setia, mengandalkan Allah di dalam segala sesuatu, ingin selalu bersama-sama dengan Allah. Kalau dulu mungkin kita lebih memilih waktu kita untuk nonton film, drama, sinetron, untuk baca novel-novel. Tapi sekarang kalau kita punya waktu, kita tuh lebih memilih untuk itu, untuk semakin intim lagi dengan Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Roh Kesalehan. Jadi Roh Kesalehan membuat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, dengan Bapa. Nah, selain itu, Roh Kesalehan juga memampukan kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita. Kenapa? Karena kita tuh bukan anak Allah satu-satunya, Bapak Ibu. Allah itu punya anak tuh banyak banget. In fact, di seluruh dunia ini adalah anak-anaknya Allah. Jadi kita tuh punya brothers and sisters tuh banyak banget. Nah, wujud cinta kasih kita kepada Allah adalah kita mau mengasihi sesama kita, mau mencintai sesama kita, ingin selalu melakukan yang terbaik untuk mereka sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita mau menolong mereka. Dengan apa? Mungkin dengan waktu kita, dengan materi, dengan apalagi dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita. Kita nggak bisa melakukan hal yang besar, tapi kita mau melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita dengan cinta yang besar. Karena kita sangat mengasihi Allah, dengan demikian kita mau. Jadi kasih Allah yang kita terima, itu mau kita alirkan lagi kepada sesama kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Roh Kesalehan. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita mau lihat nih, buah-buah Roh Kesalehan itu seperti apa. Ciri-ciri orang yang mempunyai Roh Kesalehan. Yang pertama, orang itu akan menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, pembawa damai, tulus, rindu dan selalu ingin dekat dengan Allah. Ingin selalu menyenangkan Allah dan sesama. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau misalnya nih, di dalam dunia ini, setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku anak Tuhan, Roh Kesalehannya aktif. Bayangkan dunia ini tempat yang jauh lebih indah, jauh lebih baik. Karena setiap orang itu enggak lagi menganggap sesamanya itu sebagai saingan, tetapi setiap orang merasa mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Kita enggak lagi susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Seringkali itu kan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tuh pengennya mau-maunya sendiri aja gitu. Pengennya sendiri aja yang sukses, sendiri aja yang kaya, sendiri aja yang menang. Tapi orang yang mempunyai Roh Kesalehan itu enggak seperti itu. Kita enggak akan lagi menjadi seperti seorang anak kecil yang rebutan mainan. Kalau anak kecil kan lagi main gitu di tempat bermain, ada satu anak yang pegang mainan, anak yang lainnya itu ngelihat terus pengen mainan yang itu. Padahal di sekeliling itu masih banyak mainan-mainan yang lain, tapi nggak mau, pengen yang temannya itu pegang. Kita sebagai orang dewasa kadang-kadang masih seperti itu loh. Kita pengen bakat yang orang lain punya, kita pengen karunia, karisma yang orang lain punya. Padahal Tuhan kita itu begitu kaya, Tuhan kita itu begitu baik, berkat-berkatnya itu sangat melimpah di dalam kehidupan kita. Kita tuh gak usah takut kekurangan, kita gak usah takut, jangan sampai kita itu seperti si sulung dalam cerita The Prodigal Son. Ketika dia kembali dari ladang, terus dia lihat papahnya bikin pesta. Nah lalu dia tanya sama pegawainya, kenapa itu ada pesta? Lalu si pegawainya bilang, itu loh adik kamu pulang. Jadi papa kamu tuh bikin pesta katanya. Lalu si sulung ini menjadi marah kan. Lalu sampai papahnya keluar menemui dia. Sulungnya marah-marah. Papa tuh gimana sih? Saya udah baik-baik nemenin di sini kerja. Gak pernah sekalipun papa membuatkan pesta buat saya. Lalu papahnya bilang satu hal. Dia bilang seperti ini. Anakku,
Engkau selalu berada bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ini jugalah yang Tuhan kata kita. Ketika telah intim dengan Tuhan, ketika kita selalu bersama yang Tuhan punya, itu adalah milik kita juga. Harusnya kita tuh seneng kalau ada saudara-saudari kita yang mendapatkan berkat, yang mendapatkan kesuksesan, bukannya malah iri. Karena apapun yang menjadi berkat di dalam kehidupan ini adalah semuanya untuk kita. Tuhan kasih udah, semua orang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan kita iri-irian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi yang roh kesalehan itu lakukan di dalam kehidupan kita. Roh kesalehan memampukan kita untuk melakukan hukum yang, yaitu hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Saya mau tutup renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dalam Matius 22, 1-14. Kalau boleh saya akan ceritakan dengan bahasa saya sendiri. Ceritanya tuh begini, ada seorang raja. Raja ini ceritanya dia mau mengawinkan anak, mau bikin lalu dia kan pasti punya list undangan-undangan kan yang mau dia undang ke dalam pestanya. Suruh pegawainya kirim, ternyata pada nggak mau datang undangan-undangannya itu. Nah namanya raja pasti kesel kan, udah mau bikin pesta, mungkin dia udah booking cateringnya, udah bikin dekor, tapi orang-orang yang mau dia undang tuh nggak mau datang. Jadi dia bilang sama pegawainya gini, udah kamu keluar aja, buka aja buat umum katanya. Umumin di perempatan-perempatan jalan, semua orang yang mau datang, boleh makan gratis, boleh ikut pesta katanya. Kebayang gak Bapak Ibu, kalau raja bikin pesta, dibuka buat umum, kira-kira gimana? Pasti banyak banget kan yang datang, semua orang tuh pengen hadir, pengen ikut, pengen memeriahkan pestanya raja itu. Jadi ceritanya udah pada datang nih semua, ikut pesta, semua rakyat yang dibuka buat umum itu. Nah lalu di dalam pesta itu tiba-tiba raja itu memperhatikan satu orang. Satu orang ini gak berpakaian pesta. Lalu raja itu menjadi marah kan, loh itu siapa? Kenapa dia gak berpakaian pesta? Kenapa dia gak berdandan dengan pantas? Tangkap dia katanya, masukin ke dalam penjara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Kita ikut misa, kita percaya sama Tuhan, kita mengaku bahwa kita itu orang Katolik, kita bilang kita anak Tuhan, kita ikut persekutuan doa. Artinya kita tuh menjawab panggilan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti si orang yang diusir ini. Gak berdandan secara pantas, gak pakai baju pesta, gak pakai make up. Kalau kita diundang ke dalam suatu pesta kawin mewah seperti ini, kira-kira mungkin gak Bapak Ibu kita datang pakai piyama? Gak mungkin. Pasti kita pengen berdandan dengan baik, dengan pantas. Kita pengen pakai baju evening dress, kita pengen pakai jas. Atau at least kita pengen pakai kemeja, pengen pakai baju yang pantas. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita pengen di dalam kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita mau di dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Kasih, damai, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran. Kita mau di dalam kehidupan kita untuk menjadi semakin kudus, sama seperti Bapa di surga yang adalah kudus. Oleh karena itu, mari kita gunakan sabta karunia yang udah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Sabta karunia terutama roh kesalehan. Karena sabta karunia ini semakin kita pakai,
semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin aktif di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi semakin cantik, semakin indah, semakin menyerupai Kristus. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kami. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih atas karunia Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Yang Kau berikan di dalam diri setiap kami, supaya kami bisa menjadi semakin cantik, semakin serupa dengan Kristus, supaya kami bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi kudus di dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa, bantu kami, supaya kami semakin menyadari bahwa Engkau selalu mengasihi kami, dan kami dapat bertindak di dalam kehidupan kami berdasarkan kasih yang kami terima itu. Kami gak mau mengecewakan Engkau, kami gak mau menyakiti Engkau, kami mau untuk memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, dan kami juga mau untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami. Bimbing kami terus Tuhan, ajar kami terus. Kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akhiri, kita mau nyanyikan satu lagu penutup, yaitu Jadikan Aku Indah. Ku datangnya tepat dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
dari Sevi. Cek satu, tes, tes monitor. Ya, selamat malam semuanya, shalom. Shalom. Pertama-tama atas nama PDKK Katedral, saya mengucapkan terima kasih ya untuk pelayanannya pada malam hari ini untuk Ivon dengan sharing firman-Nya yang sungguh menguatkan kita tentunya. Dan untuk tim pujian ya ada Debbie, Anthony, terus Freya, Angie, Luka, juga Muhammad, ada Yopi dan juga Melisa. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan pengumuman, yaitu untuk minggu depan, ya jangan lupa teman-teman semua untuk tetap join ya hari Selasa depan tanggal 16 Juni 2020 ya jam 19 sampai 21 dengan tema keperkasaan. Ya, Sabta Karunia ini masih berlanjut ya dengan tema keperkasaan yang akan dibawakan oleh si Selvi Indawati. Jangan lupa tetap join ya di channel yang sama di PDKK Katedral Online. Selanjutnya, Yopi. Oke. Sampai di sini. Untuk selanjutnya kita juga akan ada persekutuan doa online gabungan Dekanat Timur ya yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 ya pada hari Selasa juga. Sama jadwalnya, cuma nanti gabungan dengan Dekanat PDPD Dekanat Timur. Ya dengan tema Ketopong Keselamatan yang akan dibawakan oleh Bro Krismanto. Jangan lupa juga untuk join ya. Lanjut Yopi. Rosario pembebasan ya kita akan lakukan setiap hari Jumat seperti biasa ya. Untuk tim aktivis dimohon kehadirannya. Bagi umat yang ingin hadir juga silakan untuk hadir pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 ya. Open room mulai jam 17.30. Kita akan sama-sama berdoa. Tentunya kita berdoa untuk kondisi saat ini supaya bisa menguatkan kita semua dan kondisi COVID-19 ini juga dapat segera berakhir. Selanjutnya, Yok. Untuk Senin depan, tanggal 15 Juni, seperti biasa, kita akan doa syafaat jam 18.30 sampai jam 19.30. Bagi tim aktivis maupun umat yang ingin bergabung, dipersilakan kita berdoa bersama. Kita mendoakan apa saja dan siapa saja guna untuk menguatkan kita maupun orang-orang di sekitar kita. Ya, teman-teman yang belum join atau mungkin udah lama nggak join di doa syafaat, kita berdoa bersama di doa syafaat. Untuk selanjutnya, nah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan ya khususnya untuk persekutuan doa online ini bisa mentransfer ke rekening BCA nomor 281-2024-8630 atas nama Nancy Kintarina Kintadi. Oke. Ya. Baik, terima kasih juga kami ucapkan untuk semua tim aktivis dan juga para umat yang hadir untuk persekutuan doa kita malam hari ini. Saya juga lihat